Ya, selalu saya buat konten gitu. Jadi Anda lihat di konten saya, misalnya saya buat itu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sekarang. Apa saja materinya, walaupun hanya 15 menit. Apalagi kalau kelas kita paralel. Ya. Kan kita ini bukan tape recorder. Belum tahu yang kita bicarakan di A sama dengan yang di B. Pasti ada tambah kurangnya. Nah, saya buat videonya. Iya, artinya Anda bisa lihat kalau apa yang saya bicarakan di lokal A dapat, lokal B dapat, lokal C dapat. Gitu. Saya ngajar kemarin nih, yang sekarang ini paralel tuh tingkat 1 tuh 3 kelas, semester 1. Semester 3 tuh 3 kelas. Hari yang berbeda. Kan nggak mungkin kita gabungkan semuanya jadi umum kan? Nggak mungkin. Yang semester 3 tuh 2 mata kuliah, apresiasi puisi dan apresiasi prosa. Itu saya buat kontennya. Jadi kalau dicek, walaupun saya di rumah, tahu ini pertemuan keberapa, apa pembahasannya. Jadi hal yang begini-gini administrasi saya enggak pusing, tanya kota tingkat aja. Gitu. Apa yang mau saya buat itu kan udah jelas. Di judulnya udah jelas gitu. Ya, jadi saya kembali bagi yang mau media sosial juga manfaatnya di situ. Satu itu tadi, yang kedua bisa banyak sekali manfaat media sosial ini. Ya, orang di keluarga kita tahu dengan kegiatan kita hari-hari. Tidak harus kita siap-siap, tidak harus begitu. Saya beri contoh, saya bikin konten di rumah saya itu, kalian mungkin tidak percaya, itu hidup 4 generasi. Mertua saya usianya 90 tahun. Lalu saya, mertua berarti ibu ya. Jadi mertua saya yang perempuan tinggal lagi, ibu. Suatu itu ibu ada anak saya, sudah anak ada cucu. Jadi cucu saya udah manggil Nyang sama dia. Eyang, kalau Melayu Nyang kan, Eyang tuh. Nah, kalau keluarga datang, kalau anaknya datang dari Bandung misalnya, tentu anak yang di Tanjung Pinang mau tahu apa gitu. Kayak sekarang ini ada abang ipar saya, adik ipar saya mau datang. Karena anaknya mau sudah kuliah di ekonomi. Itu saya videokan. Jadi abang di Bandung bisa lihat, oh ya ada adiknya ini. Itu salah satu contohnya kita. Nggak payah lagi itu video call. Gitu. Itu keuntungannya kalau kita buat ini. Ya, jadi jangan pikirkan, oh Bapak nyuruh kami kayak Raffi Ahmad, itu efeknya. Anda bukan artis, ya. Itu tadi. Jadi misalnya Anda mengajarkan tugas seperti ini, Anda videokan, anak-anak Anda, murid Anda itu tidak bisa mengatakan tidak ada tugas. Karena orang tuanya ngikuti. Anda tinggal kasih tahu sama orang tuanya. Kalau di murid, ibu bisa ikuti apa yang jadi tugas yang saya berikan gitu. Tinggal itu aja. Paham? Nah, itu jadi sebetulnya tidak hal yang aneh. Asal kita tahu tentang ini media sosial ini. Padahal ada kalanya gini. Kita menganggap ini sesuatu yang di lingkungan kita karena dari hari ya. Kita udah anggap biasa. Tapi orang di luar kita tuh enggak tahu. Contohnya, ya siapa yang tahu Selat Panjang? Saya beberapa kali di Selat Panjang. Tapi enggak semua tahu. Saya baru ingat, enggak salah dulu si Amir ada alumni kita pernah ngajar di situ ya. Amir. Pernah ngajar dulu sebelum Pak Ikal masuk. Ada Amir, alumni kita pernah ngajar di Selat Panjang 2 tahun. Istrinya alumni UIR. Tamat apa tidak ya? Di Batra dia si Amir. Anak tinggal berapa? Apa? Ayah Amirullah. Dulu pernah ngajar Selat Panjang masalah. Iya. Apa?
Iya, iya. Nah, itu. Pernah ngajar ya gitu. Hmm. Iya, di Batra. Ah, iya, Syamir apa ya? Syamir taruh di bawah dia ya. Lupa saya. Pokoknya ada Batra dulu yang ngajar di Sepanjang. Oh, caleg di sekarang ya, dari PAN ya? Dari PAN ya? Dari PAN, dari mana? Dari PAN dulu pernah jadi caleg juga di kampung dia gitu. Iya, dia pernah ketua Batra dulu. Kalau Syamir itu pernah. Bukan Mas Syamir, Pikal ada yang di bawah Syamir. Ada lupa saya namanya. Anak belakang gitu. Jadi itu tadi banyak yang bisa kita kenalkan di daerah kita ya. Saya beri contoh, saya buat konten di atas mobil saja bangunan ya. Ada beberapa bangunan di Jalan Sudirman ini. Saya foto BRI. Saya foto awal Bros. Kan tiap hari kita bisa lihat itu. Ya. Saya foto perpustakaan. Hanya 1 menit. Yang nontonnya 1.000 lebih. Ketika saya posting 1.000 lebih. Anda bisa lihat di konten saya, bisa lihat di snack saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita anggap itu kan biasa. Tapi orang di luar kita itu kan tidak tahu dia. Nah, itu tadi gunanya kita, apalagi yang misalnya kehidupan yang berkaitan dengan kita, keluarga kita. Kayak ibu punya anak 4. Orang tua di mana? Oh, dekat dengan situ ya. Mertua? Jawa, Pak. Itu mertua yang lama atau mertua yang baru? Kok tanya kok gitu? Iya. Jadi pada dia tanya kan, Pak, Bapak mau tanya mertua yang lama atau yang baru, Pak? Gitu kan? Canda aja. Jadi itu tadi ya. Satu, yang kedua mendokumentasikan. Saya punya dokumentasi anak cucu saya pertama kali pandai berjalan. Jadi pandai berjalan tuh kadang-kadang kita tidak tahu nih momennya anak-anaknya ya. Dia pandai bicara gitu. Dia pandai ngomel gitu. Yang di luar kita gitu. Ya, lagi pertumbuhannya lagi asik kan gitu. Kayak cucu saya sekarang udah pandai ngomel. Kalau dia dipanggil, dia tutup pintu, dia masuk kamar saya, dia tutup ngomel, lalu ngomel-ngomel dia. Ngomel-ngomel dia. Jadi bundanya anak saya manggil dia, Aira. Dia tutup pintu, dia mau nonton HP kan dilarang nonton HP. HP ini yang dibawanya. Ditutup pintu, di kuncinya, Aira kata dia. Kita kadang-kadang momen seperti itu ya, kita kadang-kadang nggak mungkin kita bisa tinggal gitu loh. Itu. Jadi itulah tadi saya katakan, saya selalu yang masih saya selalu giatkan anak ke media sosial. Ya, tapi yang positif ya, jangan yang negatif. Jangan membuat konten-konten yang negatif. Sama seperti kalau misalnya kehidupan pesantren, kan tidak, kalian tahu biasa lah hidup pesantren. Tapi bagaimana anak-anak subuh, bagaimana anak-anak ketika dia mandi, bukan melihat dia sedang mandi, ya supaya orang alamnya pesantren itu kan orang tidak tahu, ya kan? Bagaimana kebersihan juga semuanya gitu, makannya mereka bersama gitu, rutinitas kegiatan mereka itu ada anak yang prestasi gitu. Sama kayak Pikal di sekolah, kita belajar majalah sekolah kemarin. Zaman Pikal tidak ada ya majalah sekolah. Yang ekspos tidak ada ya. Zaman Sidik ya. Zaman Sidik ya majalah sekolah kan. Kalian dapat apa? Sekolah apa? Iya, kamu sekolah apa? Oh, yang di Simpang 3 ini yang baru ya. Kamu di mana? Oh iya. Jadi mereka ini udah ekspos sekolah loh. Dulu kenapa bahasa Indonesia itu banyak dikenal di sekolah? Ada 200 sekolah yang kita ekspos. Tahun pertama itu SMA, tahun kedua itu SMP. Sampai ke Sumatera Utara. Yang namanya majalah sekolah. Tapi mata kuliah itu sekarang direvisi, dihapuskan. Padahal itu sangat bermanfaat. Ya siapa yang kenal sekolah? Ya kan?
prestasi sekolah. Dengan kita ekspos sekolah itu, ini juga yang pesantren-pesantren juga sekolah, coba buat media sekolah itu. Tapi izinnya ya kontrolnya ya harus kepala sekolah gitu. Akunnya itu harus dikontrol kepala sekolah, materinya harus dikontrol kepala sekolah. Sama dengan seperti tadi yang PLP yang di MAN itu. Ibu belum nonton ya TikToknya? Ada TikToknya, coba tanya nanti yang PLP itu. Siapa yang buat TikTok ya, kata Pak Sapriel gitu ya. Karena dia share ke saya gitu. Saya tonton, lalu saya share ke grup TikToknya gitu. Dia memperkenalkan pustakaan apa semuanya. Itu salah satu contoh cara kita humasnya, kita menjadi humasnya, perannya itu. Kan banyak pesantren, tapi kalau kita expose sekolah kita, sama dengan kalau kita ini kita pintar tapi diam, kelihatannya bodoh. Tapi kalau kita kreatif, walaupun tidak pintar amat, kayaknya pintar. Ya, sekolah kalau diekspos, kayaknya sekolahnya bagus. Tapi kalau diekspos, ya kita kan nggak tahu Al-Zaitun itu tiba-tiba dia rupanya ada sekian asetnya. Karena diekspos orang baru tahu, ya kan? Ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, gitu. Baik, jadi paham ya tugas hari ini? Nah, jadi kita tinggal besok pertemuan berikutnya kita bicara tentang puisi tidak berpola. Jadi Anda siap-siap, tapi Anda sekedar gambar aja puisi tidak berpola itu mulai dari puisi kayaknya puisi bebas, puisi mantra, dan puisi kontemporer. Dan nanti kita bicarakan juga tentang lagu-lagu. Ya. Lagu-lagu itu puisi Pak, puisi. Itu tadi secara konvensi dia. Tapi tidak semua lagu puisi. Sajak betul dia sajak karena dia ditulis dengan berbait. Tapi puisi kan tidak semua lagu tentang puisi. Tidak semua lagu itu puisi. Iya, tapi sajak betul dia dapat sajak karena ditulis dia dalam bentuk bait. Paham Bu? Paham? Berarti Pak, untuk menulis puisi bisa kita ambil contoh dari lagu. Bukan bisa, memang dapat kita tutur itu. Itu cara kita menginovasi. Nanti dalam inovasi, jangankan gitu, kita bisa mengaplikasikan tadi seperti tadi, puisi yang kita buat, kita jadikan lagu. Berarti bisa untuk tesis, termasuk judul tesis. Itu tergantung, kalau tesis tergantung apa ya? Model dan analisis lagi. Iya, itu enggak ikut campur saya itu. Soal itu ya. Gitu. Ya. Apakah tidak berbeda puisi dengan lagu, Pak? Kalau lagu itu kan liriknya diciptakan per not, sedangkan puisi tidak punya not. Nah, itu bicara tentang irama. Oh, irama. Irama itu pada puisi berpola ditentukan iramanya. Pada puisi Khairil itu tidak ditentukan iramanya, tapi irama itu bukan tidak ada. Jadi tidak dimasukkan unsur puisi. Anda pernah tidak membaca atau menonton Sutarji membacakan sajaknya dengan irama blues? Dengan irama blues. Iya, dia jago main akordeon. Anda pernah tidak lihat lagunya puisi aku itu dinyanyikan secara seriosa? Abu Heril Anwar Pak. Iya, Dibaca oleh Sutarji. bukan itu yang di lagu serius. Kalau Sutarji lagu puisi dia, Tanah Air Mata Pak. iya, dia nyanyikan dengan irama blues. Bernama Blues. Iya, bahkan diiringi dengan apa? Akordeon. Dengan keyboard. Saya melihat dia langsung tuh di Batam. Ada kunduri seni di Batam. Jadi sebetulnya itu dunia yang saya katakan kita tidak bicarakan tentang teksnya saja, tapi bagaimana menyajikan teksnya. Itulah inovasi. Ya. Nah, itu inovasi. Tadi kan saya katakan bagaimana melihat unsur keindahannya? Ya dengan cara membaca. Cara membaca kan adalah cara menyanyikan salah satu contoh. Membaca lirik itu. Itu bentuk inovasi itu. Contoh yang paling real, Anda tonton, Anda lihat
lagu di YouTube Sajadah Panjang. Itu real, itu puisinya Taufik Ismail. Dinyanyikan oleh Bimbo. Jadi itu real betul, Sajadah Panjang membentang itu. Judul Sajadah Panjang. Kerjasama Taufik Ismail dengan Bimbo. Jadi musikalisasi puisi ya Pak ya. Sebetulnya kalau kita sudah membicarakan tentang penyajian puisi itu dengan kata musik, itu namanya musikalisasi puisi. Ya. Nah, itu yang dikatakan musikalisasi puisi. Nanti itu di konten berikutnya lah kita buat, ya. Yang penting Anda siap. Dua kemungkinan. Yang pertama Anda berhenti kuliah. Yang kedua Anda usulkan saya tidak ngajar. Inovasi pelajaran. Ya. Itu jalan keluarnya cuma dua itu aja. Yang pertama Anda berhenti kuliah. Yang kedua, Anda usulkan Pak Musjan, Pak Sapril jangan ngajar lagi Pak. Pasti dia masuk banyak kali tugasnya. Itu. Tapi tugasnya menarik. Ya.